Selamat malam, Shalom, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di mana saja Anda berada. Sebelum kita memejamkan mata, mari sejenak menoleh ke belakang, menyusuri jejak langkah kita hari ini. Momen apapun yang telah kita lalui, baik suka maupun duka, semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Malam ini adalah kesempatan untuk mengucap syukur atas penyertaannya yang tidak pernah gagal. Seraya menyerahkan esok hari sepenuhnya ke dalam tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersamamu di penghujung hari ini. Bersihkan hati kami dari segala beban dan kecemasan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan petunjuk dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, bekerja sama. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Setelah murid-murid dilipat gandakan, musuh berhasil membangkitkan prasangka beberapa orang yang dulu biasa memandang dengan perasaan cemburu pada saudara-saudaranya di dalam iman dan mencari kesalahan atas para pemimpin rohani mereka. Dan demikian timbullah persungutan di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Sebab pengeluhan adalah kegagalan kepada janda-janda orang Yunani dalam pembagian bantuan setiap hari. Murid-murid Yesus telah mencapai suatu krisis dalam pengalaman mereka di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari rasul-rasul yang bersatu bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Pekerjaan yang dipercayakan kepada pesuruh-pesuruh Injil berkembang dengan cepatnya. Jemaat senantiasa menjadi besar, dan pertumbuhan keanggotaan ini membawa beban yang berat terhadap mereka yang bertugas. Tak seorang pun, atau malahan satu pasang orang pun, dapat meneruskan untuk membawa beban ini sendirian, tanpa membahayakan kemakmuran masa depan jemaat. Dengan mengadakan suatu pertemuan orang-orang percaya, rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus menyusun suatu rencana untuk mengorganisasi lebih baik semua tenaga kerja jemaat. Pengangkatan ke-7 orang untuk mengawasi bidang khusus dari pekerjaan itu terbukti menjadi berkat yang besar kepada jemaat itu. Pemasyuran Injil haruslah meluas, dan pesuruh-pesuruh salib tidak dapat mengharapkan untuk memenuhi tugas mereka yang penting, kecuali mereka tinggal bersatu dalam ikatan persatuan Kristen, dan dengan demikian menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Bukankah pemimpin ilahi mereka berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Hanya apabila mereka bersatu dengan Kristus, dapatlah murid-murid itu mengharapkan untuk mendapatkan kuasa dari Roh Kudus yang mengiringi dan bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga. Dengan pertolongan alat-alat ilahi, mereka akan menghadapkan kepada dunia suatu persatuan yang utuh dan akan menang dalam pergumulan yang mereka akan hadapi dengan tidak henti-hentinya terhadap kuasa kegelapan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 73-76. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Mengingatkan kami akan pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, mengampuni, menghargai satu sama lain, dan hidup dalam kerendahan hati, sehingga gereja-Mu tetap bersatu dalam kebenaran dan kasih. Kini saatnya kami akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Lindungilah kami sepanjang malam, pulihkan kekuatan tubuh dan pikiran kami.
serta bangunkan kami esok hari dengan semangat yang baru untuk hidup dalam kesatuan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.